Udah kagak bisa dipungkirin kalau Full Metal Alchemist Brotherhood jadi anime dengan rating paling tinggi sepanjang masa menurut website MyAnimeList. Tapi sebelum perilisan Brotherhood, lu tahu gak? Ternyata tahun 2003 lalu seri anime Full Metal Alchemist sebenarnya udah keluar duluan. Nah, nyatanya ada poin-poin yang jadi nilai plus kenapa versi 2003 ini bisa punya cerita yang lebih bagus dibanding Brotherhood. Sebelum mulai, gue cuma pengen ngingetin, seandainya lu suka semua pembahasan ini, jangan lupa tinggalin like. Terus, buat lu yang belum subscribe ke Distrik Anime, silakan lu bisa langsung tampar aja tombol subsnya. Karena kalau gitu kan, gua juga jadi makin semangat bikin videonya. Alasan pertama, karena unsur misteri di FMA 2003 lebih kental. Yang bikin FMA seru banget buat diikutin tuh, udah jelas karena kelamnya unsur politik, sama latar belakang mengerikan di balik batu filsuf. Nah, di versi 2003, garis antara protagonis sama antagonis tuh abu-abu banget. Tiap menitnya, lu bakal dibikin nebak-nebak siapa yang jahat, siapa yang baik. Yang jadi perwujudan keambiguan moral para karakternya. Sedangkan di versi Brotherhood, jelas banget siapa yang jadi musuh, siapa yang jadi kawan. Selanjutnya, karena kematian si Hughes jauh lebih emosional. Seorang prajurit dari tentara Amestri yang sayang banget sama istri plus anak satu-satunya doi. Alasan kenapa yang versi 2003 lebih bagus, ya karena screen time karakter ini lebih banyak, yang bikin koneksi emosional penonton juga lebih kuat ke si karakternya. Reaksi si Ed pas denger kabar kematian si Hughes juga emosional banget. Bahkan doi sampai kudu ditahan si Winry sama Sheska gara-gara ngamuk terus. Berikutnya, karena Silas lebih punya latar belakang yang jelas di versi 2003. Di versi FMA orisinil, banyak banget yang dijelasin soal sosok Las ini. Entah itu hubungannya sama Elric bersaudara lah, konflik emosionalnya masih Scar, sampai keputusannya buat ngebelot dari si Dante sama sesama homunculusnya. Sedangkan di Brotherhood, doi cuma jadi villain seksi doang, yang pada akhirnya dibakar. Alasan keempat, karena hubungan sama interaksi si Nina ke si Elric bersaudara jauh lebih dieksplor. Sebenarnya wajar sih episode awal-awal Brotherhood, kesan ceritanya tuh keburu-buru, berhubung supaya semua konten yang ada di manganya bisa masuk ke situ. Tapi yang jadi konsekuensinya, semua kisah tentang si Nina dimasukin ke satu episode doang. Sedangkan di versi 2003, si Nina diceritain sampai 3 episode. Maka dari itu, doi jadi punya ruang buat nafas, kagak kedesak langsung jadi Chimera. なんだ、いるじゃないか。やあ、できたよ。完成品だ。ジンゴを理解するキメラだ。 Alasan kelima, karena latar belakang para homunculus jauh lebih menarik. Kisah asal mula makhluk homunculus di versi 2003, mereka berasal dari sebuah transmutasi manusia yang gagal. Bahkan si Slot juga tampangnya mirip banget sama mamanya si Elric bersaudara. Cuma bedanya, kalau si Slot, hati sama emosinya dingin banget. Beda sama di Brotherhood, para homunculus tuh cuma pecahan dari tubuhnya si The Father doang. Selanjutnya, karena kepribadian sama peran si Slot tuh lebih dinamis. Seperti yang gue bilang tadi, si Slot di versi 2003 tuh tampangnya kayak MILF banget. Sedangkan di Brotherhood, kayak om-om berotot yang kerjanya ngegali gua doang. Nah, di versi orisinil, si Slot di sini tuh hasil dari transmutasi yang nimpa emaknya si Ed sama si Al. Si Slot jadi perwujudan dosa si Elric bersaudara di masa lalu. Terus, karena FMA 2003 lebih neken tentang pertanyaan soal moral manusia. Kagak cuma ngepertanyain soal kelakuan militer yang seenak jidat ngebantai penduduk biasa. Tapi, lu juga bakal dikasih konflik batin yang dirasain Elric bersaudara. Soal bener apa kagaknya ngebunuh makhluk hasil percobaan alkemis yang gagal.
Yang kedelapan, karena karakter Sirat kesannya jauh lebih kompleks. Sama kayak si Slot, Sirat versi 2003 tuh penampakannya kayak bocah yang rambutnya panjang. Mirip kayak si Pride kalau di Brotherhood. Jadi bukan om-om berkumis yang matanya hilang satu. Sebagai seorang bocah, Sirat 2003 pengen banget ngerasain yang namanya kasih sayang. Tapi karena wujudnya yang berbentuk homunculus, doi kagak bisa ngelakuin apa-apa. Yang kesembilan, karena bercandaan yang ada di Brotherhood repetitif banget. Segimanapun dark konsep ceritanya, di dalam sebuah film pasti ada momen di mana para karakternya pada bercanda. Dan hal itu tuh udah jelas bikin rileks penonton siang tegang mulu. Di Brotherhood, gue rasa jokesnya pada gaje. Sedangkan di versi 2003, bercandaan itu bisa dipakai buat ngeredain mood yang terlalu dramatis. 鋼の錬金術師と呼ばれる男がこんな小さな子供だったとは。 Yang ke-10, karena punya tempo cerita yang lebih baik. Brotherhood sendiri punya ambisi ngemasukin konten cerita yang kagak ada di versi 2003. Makanya terkesan dipercepat. Alhasil banyak cerita yang dilewat. Terus pada karakter pendukungnya juga kagak begitu punya jatah waktu adegan yang banyak. Alhasil ada yang gantung. 賢者の意志はなし、錬成時も使用不可。 Dan satu lagi, karena hubungan Elric bersaudara lebih difokusin. Gua juga ngerasa kalau si Aldi Brotherhood tuh kesannya cuma kayak figuran doang. Malah si Winry sama Ed aja yang terus dikasih lihat ngebucin. Sebagai sebuah keluarga, udah jelas si Al sama Ed deket banget. Terus pernah saling pisah juga, sampai akhirnya pengen nyoba reunian lagi. Nah, di versi movie-nya sendiri yang berjudul Conqueror of Shambhala, kisah mereka berdua ditelaah lebih lanjut sebagai sepasang adik kakak. Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lo pengen request, jangan lupa pakai kata request di awalannya, supaya nanti gue gampang nyari komenan lu nya. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia manga. Sekian dari gue, sorry kalau salah-salah kata. Bye!